ya. Nah, kembali lagi bersama Ibu di Mata Pembelajaran Fikih. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, jangan lupa ya, nanti absen setelah nonton video ini. Teman-teman tahu tidak? Hari ini kita akan membahas mengenai bersuci atau toharoh. Nah, ini pertemuan pertama kita ya teman-teman. Kita akan membahas mengenai bersuci atau toharoh. Secara bahasa Arab, secara Indonesia namanya bersuci. Teman-teman tahu tidak? Bersuci itu artinya apa? Nah, bersuci atau toharoh itu artinya adalah apa? Membersihkan diri. Betul sekali. Membersihkan diri. Nah, secara bahasa bersuci itu artinya membersihkan. Nah, kalau secara istilah toharoh itu membersihkan diri, pakaian, dari dan benda-benda lain dari apa? Ada yang tahu? Dari hadas dan najis. Nah, ini artinya bersuci. Pengertian dari bersuci itu adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan lain-lain dari benda-benda dari hadas dan najis. Nah, teman-teman sebelumnya tahu tidak bedanya bersuci dengan membersihkan? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, kalau bersuci itu apa? Kalau membersihkan itu apa? Bedanya apa? Padahal sama-sama. Bersuci itu membersihkan katanya, ya kan? Oke. Perbedaannya adalah jika bersuci itu memakai niat. Atau memakai atau membaca niat kalau bersuci. Sedangkan membersihkan itu tidak memakai niat, cukup menggunakan basmalah. Contohnya membersihkan itu apa? Membersihkan piring, membersihkan sepatu, terus membersihkan apa lagi? Mencuci pakaian, itu tidak perlu menggunakan niat. Kalau bersuci itu perlu adanya niat, seperti wudhu, mandi besar itu perlu adanya niat. Nah, itu berbeda dari bersuci dan membersihkan. Apalagi coba ada yang tahu perbedaan dari bersuci dan membersihkan? Ayo, apalagi? Nah, betul sekali. Apa? Menggunakan tata cara. Nah, bersuci itu menggunakan ada tata caranya. Apa tata caranya? Nah, kalau bersuci itu kayak wudhu, kan wudhu harus pertama-tama kita membasuh tangan dulu, kemudian kumur-kumur, membasuh muka, itu kan ada tata caranya. Mandi besar pun ada tata caranya. Pertama diguyur dari atas kepala sampai ujung kaki, seperti itu. Kalau membersihkan itu tidak ada. Contohnya kita mencuci piring, kita bisa pakai segala cara. Ada yang nyuci piringnya digosok-gosok pakai spons, ada yang cuma diocori air terus baru digosok-gosok. Itu berbeda-beda ya kalau membersihkan ya. Kalau bersuci itu adalah tata caranya.
Nah, teman-teman tadi kan sudah tahu perbedaan dari bersuci dan membersihkan. Jadi pada intinya, jika bersuci itu sudah pasti membersihkan, tapi kalau membersihkan belum tentu bersuci. Oke, teman-teman jadi tahu tidak? Bersuci itu ada dua. Yang pertama, bersuci lahiriah dan bersuci batiniah. Bersuci itu ada dua. Bersuci itu ada dua, lahiriah dan batiniah. Nah, ini perbedaannya apa, Ibu? Nah, kalau lahiriah itu yang terlihat. Kalau lahiriah itu yang terlihat. Kalau batiniah itu yang tidak terlihat. Nah, bersuci yang lahiriah itu seperti apa? Nah, bersuci yang lahiriah itu kita bersuci dari najis yang ada di badan. Jadi caranya pakai apa? Cara bersuci lahiriah itu. Nah, bersuci lahiriah itu bersuci dari najis dan hadas. Contohnya yang ada di badan, membersihkan badan, membersihkan tempat tinggal, betul. Tempat tinggal. Membersihkan apa lagi? Membersihkan lingkungan. Iya. Lingkungan beribadah ya, teman-teman. Tempat tinggal, badan, lingkungan. Dari segala macam kotoran, hadas, dan najis. Jika bersuci batiniah, itu yang terlihat. Nah, yang terlihat itu apa? Bersuci batiniah itu bersuci jiwa. Betul. Bagaimana caranya membersihkan jiwa? Sedangkan jiwa itu tidak terlihat, tidak ada wujudnya. Caranya gimana? Coba dengan beribadah. Ibadah, bertobat, bertaubat, dan berzikir. Nah, itu tata cara bersuci batiniah dan bersuci lahiriah. Nah, teman-teman di rumah jangan lupa ya ditulis ya, biar nanti tidak lupa. Oke, teman-teman tadi sudah mengerti ya. Bersuci itu ada dua, lahiriah dan batiniah. Sekarang kita akan membahas mengenai pembagian air. Air yang untuk bersuci ada dua. Yang pertama air suci dan mensucikan. Mensucikan. Yang kedua itu air suci. Air suci tapi tidak mensucikan. Tidak mensucikan. Nah, pembagian air suci dan mensucikan. Pembagian air. Oke, pembagian air itu ada dua. 1, 2. Air suci dan mensucikan itu apa saja? Air suci ini dan mensucikan ada 7 air. Bentar ya. Ada air hujan. Tahu nggak teman-teman air hujan itu apa? Air hujan itu berasal dari uap air. Kemudian uap air itu berkumpul menjadi awan. Setelah berkumpul, kemudian turun sebagai air hujan. Itu sah untuk bersuci. Kemudian air sumur, mata air. Air sumur itu air galian. Mata air itu air yang keluar dari dalam tanah.
Kemudian air laut, air es, air embun, kemudian air sungai. Nah, ini air, 7 air ini itu air yang suci dan mensucikan, yang boleh untuk wudhu, untuk mandi itu boleh, mandi besar, mandi selesai haid itu juga boleh. Kalau air suci tapi tidak mensucikan itu ada 3, betul. Apa saja? Yang pertama itu air mutanajis. Nah, air mutanajis itu apa? Air yang kurang dari 2 kula dan terkena najis. Ini ciri-cirinya air mutanajis itu apa? Yang baunya sudah berubah, warnanya berubah, kemudian rasanya berubah, itu disebut air mutanajis. Nah, yang kedua itu air mustakmal. Nah, air mustakmal ini air yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu berapa liter? Ada yang tahu nggak? 270 liter. Nah, air mutanajis, air mustakmal itu sama-sama jika kurang dari 270 liter itu tidak suci. Tidak boleh untuk mensucikan. Air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk bersuci. Contohnya seperti ini. Kita wudhu, kemudian airnya itu ditampung lagi di bak atau di ember. Setelah selesai wudhu, airnya itu digunakan lagi untuk bersuci, itu tidak boleh. Namanya air mustakmal. Kemudian ada air musyammas. Musyammas. Air musyammas itu apa? Air yang terpapar panas matahari. Ini sudah dipakai. Terkena panas matahari. Itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, ini pembagian air ada berapa tadi? Ada 2. Yang pertama air suci dan mensucikan. Ada air hujan, air sumur, mata air, air laut, air es, air embun, air sungai. Nah, kemudian air suci tapi tidak mensucikan ada 3. Yang pertama air mutanajis. Air mutanajis itu apa? Air yang terkena najis. Yang kedua air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah dipakai. Yang ketiga air musyammas. Air musyammas adalah air yang terkena panas matahari, jadi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Oke, teman-teman sudah mengerti ya? Ini sedikit penjelasan mengenai bersuci. Nah, karena waktunya sudah habis, nah, Ibu punya tugas untuk teman-teman. Coba teman-teman mengidentifikasikan air yang ada di sekitar rumah teman-teman. Kemudian setelah sudah diidentifikasi, sudah diobservasi, kemudian ditulis di lembar portofolio. Setelah itu, teman-teman itu kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, nanti kita diskusikan bareng-bareng ya. Nah,
Teman-teman, setelah nonton video ini jangan lupa absen ya. Di WA sudah Ibu taruh di grup. Nanti tapi ingat ya, yang nggak nonton itu jangan absen. Karena curang tuh. Dibiasakan untuk berbuat jujur. Oke, sekian pertemuan pada hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Jangan lupa hindari kerumunan dan apa? Betul sekali, jaga kesehatan. Oke, sekian dari Ibu. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.